pujian mengatakan Allah sanggup karena Tuhan kita Allah yang luar biasa. Haleluya.
Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan bersama-sama berdoa kepada Tuhan. Bapa yang di surga, kami bersyukur buat pagi hari ini, kalau Tuhan berikan kesempatan kami untuk bisa beribadah secara online di rumah kami masing-masing bersama dengan keluarga. Kami memuji Tuhan, membesarkan nama Tuhan, dan kini saatnya kami akan mendengar firman Tuhan. Hamba-Mu yang serba sangat terbatas, Roh Kudus, mampukan hamba-Mu untuk mampu sampaikan firman-Mu dengan jelas, dengan benar, dan di dalam kehendak Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Sekali lagi salam Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Pada saat pagi hari ini kita akan kembali bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Pagi hari ini kita akan bersama-sama kembali mendengarkan suara Tuhan melalui pemberitaan firman Tuhan. Hari ini kita akan bersama-sama melihat di dalam 1 Korintus pasal yang kedua ayat yang ke-9. Di dalam 1 Korintus pasal yang kedua ayat yang ke-9, demikian firman Tuhan. Tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, dan tidak pernah didengar oleh telinga, dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, bagi orang-orang yang mengasihi Tuhan, bagi orang-orang yang membuka hatinya untuk mengasihi Tuhan, maka Tuhan menyiapkan hal-hal yang luar biasa. Tuhan menyiapkan sesuatu yang luar biasa bagi orang-orang yang mengasihi Dia, yaitu apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, yang tidak pernah didengar oleh telinga, dan yang tidak pernah timbul dalam hati manusia. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Paulus mengambil ayat ini di dalam Yesaya pasal yang keempat. Yesaya pasal yang ke-64 ayat yang keempat. Demikian firman Tuhan, tidak ada telinga yang mendengar dan tidak ada mata yang melihat seorang Allah yang bertindak bagi orang-orang yang menanti-nantikan Dia. Hanya Engkau yang berbuat demikian. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, orang-orang yang mengasihi Tuhan, orang-orang yang mengasihi Dia, disebutkan di dalam Yesaya adalah orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan. Orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan. Dia menanti dalam pengharapan, dia menanti dalam iman. Sementara dia menanti, dia berharap Tuhan akan menerima kehidupannya. Tuhan akan menerima apa yang dia perbuat di muka bumi ini, dengan harapan apa yang dilakukan mendapatkan pahala, mendapatkan balasan yang setimpal dari Allah, yaitu mahkota kehidupan. Tetapi sementara bagaimana kita mendengar, bagaimana sementara kita menanti-nantikan Tuhan, Tuhan akan menolong kita. Tuhan akan melakukan tindakan-tindakan yang luar biasa. Tidak ada telinga yang mendengar, tidak ada mata yang melihat seorang Allah yang bertindak bagi orang-orang yang menanti-nantikan Dia. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dalam menanti pertolongan Tuhan, dalam melihat kasih setia Tuhan di dalam hidup kita, kita tidak perlu berpikir bagaimana cara Tuhan menolong kita. Kita tidak perlu mempertanyakan bagaimana Tuhan menolong kita. Karena Tuhan lebih dahsyat, Tuhan lebih hebat, Dia lebih tahu apa yang Dia lakukan untuk kita. Sehingga Dia menuliskan dalam Yesaya ini, tidak ada telinga yang mendengar, tidak ada mata yang melihat bagaimana Allah berbuat sesuatu. Allah menolong orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan. Bapak Ibu dan saudara, ada seorang teman yang bersaksi bagaimana Allah menolong dia ketika dia sedang dalam pergumulan yang hebat, ketika dia sedang berada dalam keadaan krisis, dia tidak ada yang dimakan, ketika dia melihat di dapur dia tidak ada yang dimakan, kemudian dia mengajak istri dan anak-anaknya untuk berdoa kepada Tuhan.
Mari kita berdoa kepada Tuhan, karena kita ini adalah hamba Tuhan. Kita harus bersandar sepenuhnya kepada Tuhan. Maka dia berdoa kepada Tuhan. Belum selesai dia berdoa, tiba-tiba pintu diketok dan salah satu anaknya keluar. Dan di luar ternyata sudah ada setengah kintal beras dan beberapa sayur mayur yang ada di sana. Orangnya tidak ada. Kemudian dia juga berpikir apakah ada orang yang titip atau ada orang yang salah taruh. Kemudian dia tunggu beberapa waktu karena dia tidak mau memakai apa yang bukan menjadi haknya. Dia tidak mau memasak yang bukan menjadi haknya. Kemudian selang beberapa waktu ada telepon yang masuk dan suara berdering. Dan dia mengatakan, "Salam, selamat siang Bapak Pendeta. Mohon maaf saya terburu-buru. Saya digerakkan Tuhan untuk menaruh beras, menaruh sayur mayur di depan pintu rumah Bapak. Kemudian saya pergi. Silahkan, ini berkat dari Tuhan." Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, contoh di atas merupakan bagaimana Tuhan menolong, Tuhan memberikan solusi, Tuhan memberikan jalan keluar bagi setiap orang-orang yang mengasihi Dia. Itulah sebabnya andalkan Tuhan dalam hidupmu. Tetap bersandar kepada Tuhan dalam hidupmu. Jangan berharap kepada manusia, jangan berharap kepada yang kelihatan, tapi berharaplah kepada Tuhan. Maka Tuhan akan mencukupi segala kebutuhan kita dengan apa yang tidak pernah kita lihat, dengan apa yang tidak pernah kita dengar. Dan itu Tuhan siapkan bagi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, apa yang harus kita lakukan? Di tengah-tengah masa-masa yang sekarang ini, mungkin sebagian orang mengalami kesulitan. Mungkin sebagian orang mengalami kesukaran-kesukaran dalam pemenuhan kebutuhan-kebutuhan sehari-hari. Tetapi ada juga orang yang tidak mengalami kesulitan apapun, karena memang dia punya persediaan-persediaan yang cukup untuk kehidupannya. Tetapi bagi kita semuanya, saya memberikan masukan, saya memberikan ajakan, dorongan kepada Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, apapun keadaan kita, mari kita tetap mengandalkan Tuhan kita. Kita tetap menanti-nantikan pertolongan Tuhan. Kita tetap percaya kepada Tuhan. Dia akan memelihara kehidupan kita. Bagaimana kita menjadi orang-orang yang mengasihi Dia? Kita bisa melihat hati kita. Yohanes mengatakan, orang yang mengasihi Aku, dialah yang melakukan perintah-perintahku. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, bagaimana kita mengasihi Tuhan? Kita mau mencoba, kita mau belajar untuk mengatakan, untuk melakukan apa yang Tuhan firmankan kepada kita sekalian. Apa yang Tuhan firmankan kepada kita sekalian? Bapak, Ibu, dan saudara, hari ini kita bersama-sama belajar membaca. Hari ini kita bersama-sama merenungkan betapa besar kasih Tuhan atas kehidupan kita semuanya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, mari kita bersama-sama pagi hari ini di tengah-tengah situasi dan kondisi yang saat ini sedang terjadi. Mari kita mempertajam pendengaran kita kepada setiap perkataan-perkataan Tuhan, baik melalui khotbah-khotbah, baik melalui peristiwa-peristiwa alam yang terjadi. Kita bisa mendengar suara Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara, kita bisa mendengar suara Tuhan melalui pembacaan firman Tuhan. Ketika kita membaca firman Tuhan, Tuhan sedang memperdengarkan suaranya kepada kita. Tuhan juga bisa berfirman kepada kita lewat kejadian-kejadian alam yang terjadi dalam kehidupan kita. Dalam Matius menyebutkan, kalau tanda-tanda di langit kamu bisa mengetahuinya, tanda-tanda di bumi kamu bisa mengetahuinya. Bagaimana tanda-tanda yang Allah berikan supaya kamu bisa memperhatikan dengan seksama. Allah sedang berbicara kepada kita. Allah juga berbicara dalam setiap kesempatan, dalam perilaku kita sehari-hari. Tuhan juga berbicara kepada kita. Seperti Tuhan juga berbicara kepada Petrus.
Tuhan berbicara kepada Petrus tidak dengan kata-kata yang besar dari langit, tapi dia berbicara kepada Petrus hanya melalui ayam yang berkokok, yang biasa berkokok di pagi hari. Tetapi Tuhan berbicara khusus kepada Petrus. Karena sebelumnya Tuhan berkata, Petrus, sebelum ayam berkokok 2 kali, engkau telah menyangkal aku 3 kali. Begitu ayam jantan berkokok, Petrus langsung ingat perkataan-perkataan Tuhan. Mungkin bagi kebanyakan orang, ayam berkokok biasa, tidak membuat sesuatu dalam dirinya, tidak membuat getaran dalam dirinya. Tapi bagi Petrus, ayam jantan berkokok itu peringatan Tuhan atas dirinya untuk dia kembali kepada Tuhan. Kalau peristiwa COVID-19 ini Tuhan berbicara khusus kepada kita supaya kita kembali kepada jalan Tuhan, tanpa Tuhan berbicara dengan suara yang nyaring, suara yang besar, tapi peristiwa demi peristiwa mengingatkan kembali untuk kita bersandar kepada Tuhan, untuk menanti-nantikan pertolongan dari Tuhan. Maka mari kita bersama-sama menanti-nantikan Tuhan. Kita bertobat dari jalan kita yang salah, kita kembali kepada jalan Tuhan. Maka kita dikategorikan sebagai orang-orang yang mengasihi Dia. Maka ketika kita dikategorikan sebagai orang-orang yang mengasihi Dia, maka jangan heran ketika apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, apa yang tidak pernah timbul dari hati kita, apa yang tidak pernah didengar oleh telinga kita, Tuhan siapkan bagi saya dan bagi Bapak Ibu. Dan Tuhan akan menolong dan memberkati kita semuanya. Dan pagi hari ini, di tengah-tengah situasi dan kondisi semacam ini, mari kita menjadikan orang-orang yang mengasihi Tuhan. Bukan hanya kita merasa mengasihi Tuhan, bukan hanya kita dengan perilaku dan tindakan kita merasa kita meyakini Tuhan, tapi yakinilah apa yang kita lakukan itu Tuhan menyatakan bahwa kita mengasihi Dia. Jangan sampai seperti Petrus ketika Tuhan bertanya, Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Kemudian Petrus menjawab, ya Tuhan, aku mengasihi engkau. Kemudian Tuhan bertanya lagi, Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Ya Tuhan, aku mengasihi engkau. Untuk ketiga kalinya Yesus bertanya kembali, Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Petrus menjawab sambil menangis, ya Tuhan, aku mengasihi engkau. Lepas dari bahasa yang dipakai tentang mengasihi, tapi ketika 3 kali orang mengasihi, bertanya tentang apakah engkau mengasihi aku, tentu ada keraguan-raguan apakah dia mengasihi atau tidak. Kalau sekali ditanya apakah engkau mengasihi aku, ketika jawabnya ya aku mengasihi. Tapi ketika sekali saja ditanya kemudian ada kepastian, maka dia tidak akan pernah bertanya lagi. Tapi kalau 3 kali bertanya, apakah kau mengasihi aku? Ya, aku mengasihimu. Ditanya lagi, apakah kau mengasihi aku? Ya, aku mengasihi. 3 kali ditanya, tentu ada sesuatu yang tidak benar. Sebabnya, ketika di mata Tuhan kita benar di hadapan Allah, maka Tuhan akan menolong dan memberkati kita senantiasa. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ketika itu terjadi, maka Tuhan mengadakan mukjizat-mukjizat. Berikutnya Tuhan melakukan perkara-perkara yang besar. Ketika Petrus menjala ikan sepanjang malam dan dia tidak mendapatkan apa-apa. Kemudian ketika pagi hari, kemudian dia diajak, mari kita bertolak ke seberang. Lemparkan jalamu ke sebelah kanan. Petrus berkata, sepanjang malam kami sudah bekerja dengan keahlian, dengan kehebatan kami, tapi kami tidak mampu apa-apa. Tapi karena Engkau yang menyuruhnya Tuhan, maka aku akan melakukannya. Dia bertindak karena mengimani, mempercayai perkataan Tuhan. Dia menebarkan jalan di sebelah kanan, dan ketika dia ditarik, maka banyak ikan yang didapat. Sepanjang malam dia lakukan, di tempat yang sama dia melebarkannya. Dan Tuhan berfirman,
apa yang tak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah didengar oleh telinga, bagaimana cara Tuhan menolong kita, maka itu akan kita alami bersama-sama. Kiranya Tuhan yang sangat baik menolong kita. Jadilah kita orang-orang yang mengasihi Tuhan dan dikasihi oleh Tuhan. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa di surga, kami bersyukur kepada Tuhan. Jadikan kami orang-orang yang mengasihi Tuhan. Jadikan kami orang-orang yang hidup di dalam kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Teguhkan firman-Mu dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu dan saudara-saudara, saya sampaikan pengumuman hari-hari kebaktian tidak ada perubahan, masih tetap seperti biasa. Kita akan berdoa di rumah masing-masing dan saya akan sampaikan firman Tuhan secara offline seperti hari-hari ini. Tetap berdoa, tetap bergandeng tangan dengan keluarga, tetap jaga kesehatan supaya kita tetap dalam kondisi yang fit untuk kita memberikan hidup kita bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Dan tidak ada lain, kita sambil menunggu pengumuman himbauan dari pemerintah untuk kita bisa berkumpul bersama-sama. Tetap bersabar, tetap beriman kepada Tuhan. Badai ini, wabah ini pasti berlalu dengan cara yang tidak pernah kita duga. Tuhan akan tolong kita semuanya. Sekali lagi, mari kita berdoa kepada Tuhan. Dan saya sampaikan atas nama Gereja Sidang Jemaat Allah, terima kasih buat segala persembahan-persembahan Bapak Ibu yang sudah disampaikan melalui transfer maupun datang ke gereja. Kiranya Tuhan yang sangat besar akan memberkati Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Semuanya bagi hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Mari kita berdoa bersama-sama. Kita akan mengakhiri ibadah kita saat pagi hari ini dan kiranya Tuhan menolong kita semuanya. Bapa di surga, sekali lagi kami datang kepada Tuhan. Kami berdoa untuk setiap anak-anak-Mu yang mengikuti acara ibadah secara offline ini di rumah masing-masing dengan serius, dengan fokus, dengan menyembah kepada Tuhan, dengan memperhatikan sungguh-sungguh. Tuhan memberkati mereka, memberkati nikah rumah tangga mereka, memberkati usaha pekerjaan mereka, memberkati hubungan mereka dengan Tuhan, sehingga mereka mendapatkan pertolongan Tuhan tepat pada waktunya. Tuhan, biarlah Tuhan membuka kesempatan-kesempatan mereka untuk berkarya, sehingga tidak ada seorang pun di antara kami yang berkekurangan, semua berkelimpahan dalam berkat Tuhan. Hubungan kami dengan Tuhan ketika kami berdoa Tuhan bersama-sama dengan keluarga seperti hari ini, Tuhan juga hadir di tengah-tengah keluarga kami. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Kami juga serahkan persembahan-persembahan yang kami berikan karena kami mengasihi Tuhan. Baik persembahan persepuluhan yang menjadi milik dan hak Tuhan, persembahan tantangan, syukur, persembahan misi yang kami berikan kepada Tuhan. Kiranya hamba-Mu berdoa, bubuhkan berkat-Mu atasnya, dan setiap tangan-tangan sudah memberikannya dengan sukacita. Biarlah tingkap surga terbuka dan kelimpahan berkat boleh menjadi bagian dari setiap anak-anak-Mu semuanya. Dan gereja ini yang Tuhan percaya untuk mengelola keuangan, kami kelola dengan tepat, dengan benar, dan kami pertanggungjawabkan kepada Tuhan dan kepada organisasi. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Bapa, kami berdoa jika ada di antara jemaat Tuhan yang tidak bisa mengikuti acara ibadah ini karena beberapa kendala, yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Engkau kuatkan, yang kekurangan Tuhan memberkati sesuai dengan janji Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Selanjutnya kami akan berkarya sepanjang hari ini. Kiranya Tuhan curahkan berkat-Mu atas kami semua. Akhirnya Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan beri kau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan berikan kepadamu damai sejahtera saat pagi hari ini sampai Tuhan Yesus datang kembali, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Salam, selamat pagi, selamat berkarya, dan Tuhan Yesus memberkati.